Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Wibowo di media pembelajaran pendidikan Pancasila fase D kelas 7. Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi bab ini, peserta didik diharapkan mampu mensyukuri kesatuan dan persatuan Indonesia, mengidentifikasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan utuh, menjelaskan dasar dan alasan pembentukan Indonesia sebagai negara kesatuan, menjelaskan wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berkontribusi menjaga keutuhan wilayah NKRI. Dalam pandangan Yamin, daerah tumpah darah Indonesia mencakup 8 daerah kepulauan dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya. 8 daerah kepulauan tersebut adalah Pulau Sumatera dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya. Melayu dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya. Borneo dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya. Jawa dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya, Sulawesi dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya, Sunda kecil dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, Maluku dan pulau-pulau kecil di antaranya, dan Papua dengan pulau-pulau kecil di sekelilingnya. Dalam kerangka itu, selain wilayah bekas Hindia Belanda, Muhammad Yamin juga memasukkan ke dalam teritori negara Indonesia daerah Semenanjung Melayu, Borneo Utara, bahkan daerah Kedas, Perlis, Terengganu, Timor, Portugis, dan seluruh Papua. Menurutnya, keseluruhan daerah itu termaktub dalam Sumpah Gajah Mada. Menurut sejarah, sebagian besar Pulau Papua adalah bagian lingkungan adat Kerajaan Tidore, sehingga dengan sendirinya daerah itu masuk wilayah Indonesia merdeka. Selain itu, menurut Muhammad Yamin, Papua dengan Bovendigul di dalamnya memiliki makna penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut, BPUPKI memutuskan wilayah Indonesia hanya meliputi wilayah bekas Hindia Belanda yang membentang dari Sumatera hingga ke Papua. Negara kesatuan atau unitaris adalah negara tunggal yang monosentris, berpusat pada satu. Mr. Supomo menghendaki bentuk negara kesatuan. Menurutnya, negara kesatuan sejalan dengan pahamnya negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu kesatuan organis. Paham negara integralistik secara tegas. Ia menyatakan sebagai negara kesatuan yang masyarakatnya tersusun secara integral. Muhammad Hatta mengusulkan agar Indonesia sebaiknya merupakan negara federal atau serikat. Menurutnya, negara federal memberi kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan dirinya. Muhammad Yamin mengemukakan bahwa negara yang dibutuhkan adalah negara yang bersifat unitarisme, dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Insinyur Soekarno menghendaki agar Indonesia berbentuk kesatuan. R. Abdurrahim Pratalikarma mengusulkan bentuk negara federasi. Menurutnya, di bawah konfederasi, kerajaan-kerajaan kecil yang ada dapat hidup terus sebagai anggota negara Indonesia. Dari berbagai usulan tentang bentuk negara, mayoritas suara berpendapat bahwa bentuk negara yang bisa dipercaya bisa menjamin persatuan yang kuat adalah bentuk kesatuan. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat
berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Menurut Rahayu, wawasan Nusantara didasarkan pada asas-asas tertentu, yaitu asas kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia. Wawasan Nusantara secara umum bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi dan meningkatkan persatuan di segala aspek kehidupan warga negara Indonesia. Tujuan tersebut dibagi menjadi dua tujuan pokok, yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Selain itu, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional. Aspek wawasan Nusantara meliputi aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek alamiah terbagi menjadi tiga atau disebut trigata, meliputi posisi alamiah dan kondisi geografis, keadaan dan kemampuan penduduk, serta kekayaan alam. Selain aspek alamiah, dengan wawasan Nusantara, bangsa Indonesia dituntut untuk memahami kesatuan berdasarkan aspek sosial. Ada 5 aspek sosial atau disebut pancagatra, yaitu ideologi, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Istilah persatuan dan kesatuan memiliki kata dasar satu yang berarti utuh. Persatuan dan kesatuan Indonesia akan tetap lestari jika orang mampu. Kita semua bersaudara. Indonesia rumah kita bersama dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang unik. Oleh karena itu, setiap orang perlu berkontribusi mempertahankan persatuan dan kesatuan. Kontribusi tersebut dapat dilakukan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya bersama saya, Andi Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.